kegiatan ini. Ini Oke, baru connecting silakan. audio. Punya Mas Adi connecting audio kayaknya posisinya. Masih connecting, betul. Enggak. Mas Adi Saya udah dengar? Gimana Mas Adi? Belum dengar tahu tuh. Iya, belum masuk suaranya. Belum masuk? Belum masuk. Oke, tunggu. Connecting lagi. Oh ya, itunya hilang soalnya voice-nya. Mungkin baru join. Jadi ini webinar ketiga untuk yang menghadirkan peserta yang dari Jerman. Ini Mas Adi, ini tahun depan 2021, tahun ini ya 2021. Ini tahun terakhir, jadi nanti selesai. Aku nggak bisa ya. Nah, sekarang sudah masuk tuh. Sekarang jelas sekali Mas Adi suaranya. Oh, suaranya udah masuk suara saya? Sudah. Sudah, Mas. Ya, sudah. Maaf, Mantap. sinyal saya ya. Nggak apa-apa, Mas. Sinyalnya kedinginan. Iya, sinyalnya kedinginan, nggak bisa. Aduh, ya udahlah, sorry. Ini mantap kok, jernih sekali, lebih jernih dari yang tadi. Silakan. Iya, oke. Iya. Jadi saya tambahkan dikit. Tadi Pak Indra sudah sampaikan, ya, Mas Adi, ini tahun terakhir di Jerman ya, untuk Ausbildung ya maksud saya. Iya. Tahun untuk 2021. tahun terakhir. Jadi dulu berangkat tahun 2018 ya, Mas ya? 2018, tepatnya bulan Juli, tanggal 3. Itu sampai di sini. Iya. Jadi Mas Adi ini Ausbildung sebagai restoran Fachmann ya, Mas. Lokasinya di kota mana, Mas, tepatnya, Mas? Aku Ausbildung di Ring Hotel Jägerhof, Weissenfels, di negara bagian Sachsen-Anhalt. So di Sachsen-Anhalt, ya. Iya, genau. Oke. Nah, bisa dimulai aja, Mas, cerita-ceritanya gimana sih dulu awal mulanya tuh gimana gitu, Mas? Awal mulanya. Ya, nanti kalau misal aku kepanjangan cerita bisa dipotong loh ya. Siap, nggak apa-apa. Iya. Aku kepanjangan kemana-mana gitu. Iya. Awal mulanya gimana, Mas? Ya, awal mulanya sih waktu itu kan tahun 2017 kalau nggak salah, waktu itu kan ada seminar tentang Ausbildung gitu kan di kampus Yogyakarta. Ada 2 kali waktu itu sih. Pertama belum yakin tentang Ausbildung itu seperti apa karena masih nol informasi tentang Ausbildung. Kemudian ada seminar lagi, saya datang terus mengajukan beberapa pertanyaan, akhirnya meyakinkan saya untuk ikut Ausbildung. Ya udah saya ikut Ausbildung, tapi cuman waktu itu kan yang ditawarkan cuman bidangnya kan minim, cuma gastronomi sama Gesundheit. Gastronomi itu di koki, terus hotel sama resto. Kalau yang Gesundheitnya kalau nggak salah Krankenpflege atau Krankenschwester gitu sih, saya lupa itu. Terus akhirnya saya daftar, nunggu sekitar 5 bulanan waktu itu. Saya daftar bulan Desember 2017 berarti. Buat itu terus ngurus-ngurus administrasinya, selesai itu terus Mei dapat kontrak, Juli berangkat. Hampir setengah tahun itu lebih nunggu waktu itu. Prosesnya. Itu sih prosesnya gitu. Terus kenapa aku ngambil restoran Fachmann itu waktu itu sih sebenarnya mau ngambil hotel gitu kan, perhotelan. Tapi karena aku mikirnya kalau misalkan di resto kan, di servis kan lebih banyak menggunakan bahasa Jerman, ketemu sama tamu gitu kan. Dan tamunya kan mungkin nggak cuman dari kota setempat gitu, mungkin dari beberapa daerah juga. Jadi kita lebih banyak mengenal tamu, tipe-tipe tamu seperti apa, terus kita juga bisa mengasah kemampuan bahasa kita gitu, karena kita ketemunya sama tamu enak gitu, pengalamannya sih gitu. Terus kenapa aku ambil restoran Fachmann gitu sih. Itu sih kalau dari keberangkatnya gitu. Terus kalau di sana ceritanya begitu sampai di sana terus gimana, Mas?
cerita sampai di sini. Cerita sampai di sini waktu itu aku di tanggal 3, terus waktu itu nggak langsung kerja sih, nggak langsung kerja. Cuman 2-3 hari itu kayak ngurus administrasi gitu, kayak kita harus unmelden dulu ke Burger Am, jadi kita kayak mendaftarkan diri dulu ke pencatatan sipil setempat, kemudian kita juga ngurus administrasi terkait tempat tinggal kita, terus sekolah kita, kemudian kita juga dibikinkan rekening bank gitu. Itu sekitar 2 hari kita diurusin administrasi kita, terus baru mulai kerja. Dan mulai kerjanya pun kita nggak langsung dikasih tugas tanggung jawab yang besar, tapi kayak kita sekolah gitulah, kayak kita sekolah awal-awal gitu, ada yang namanya masa orientasi gitu, ada ospek gitu kan, cuma pengenalan lingkungan, gimana sih restonya, terus kemudian gimana sih sistem kerjanya, ritme kerjanya, terus tempat-tempat kerjanya. Restonya ada beberapa ruangan, kemudian dapurnya seperti ini, kemudian gudangnya gini. Jadi kayak kita baru proses pengenalan awal-awal itu. Terus 1 bulan kerja pun juga kita masih. Ini ada background voice siapa ya? Oke, silakan Mas. Maaf, lanjutkan. Iya, aku lanjut ya. Iya, betul. Terus 1 bulan pertama itu juga kita masih kayak dibimbing gitu kan. Kita kan di sini kan kayak pembelajar gitu kan, pemagang, acubi lah kalau orang bilang kan, acubi gitu. Kita juga ada Ausbilder itu kayak pembimbing kita yang latih kita gitu. Jadi setiap kita melakukan apa gitu pasti ada yang bimbing kita harus melakukan tugas seperti apa gitu. Jadi ada yang ngajari juga di situ. Jadi kita nggak langsung dilepas gitu. Tapi kalau kitanya sudah bisa tahu cara kerjanya gimana, sistem kerjanya gimana, ritme kerjanya gimana, ya bisa kita dilepas tapi tetap dalam pengawasan mereka gitu sih. Awal-awal kayak gitu. Awal-awalnya kayak gitu, nggak langsung kerja tapi tetap kita dikasih tahu dulu gitu sih. Ini ya pengenalan dulu gitu ya Mas ya? Iya, kayak pengenalan lingkungan gitu sih, lebih tepatnya. Terus ya kayak pengenalan misalkan menu-menu makanan, menu-menu minuman. Kan aku kan memang benar-benar nol, nggak tahu sama sekali tentang gastronomi gitu kan, benar-benar nol. Apalagi di sini makanan-makanan Jerman gitu, nggak tahu awal-awal itu ya. Kita harus belajar sendiri. Kita cuma dikasih menu makanan, terus kita paling nanti belajarnya di rumah, kita searching gitu kan, biar tahu. Dan soalnya kan itu juga penting, pengetahuan kita tentang makanan minuman itu sangat penting kalau misalkan kita di restoran, karena tamu pasti akan tanya gitu kan, ini apa gitu, dan kita juga harus bisa jelasin itu gitu sih. Oke. Nah, terus kalau ini Mas kayak sehari-harinya gitu berarti gimana Mas? Kerja terus sekolah gitu, waktunya gimana Mas? Waktu kerja sama sekolah, kalau ya Ausbildung sendiri kan tentu saja praktek sama teori gitu ya. Nah kalau di tempatku itu pakainya sistem blok unterricht gitu. Blok unterricht itu kayak misalkan bisa dalam 1 bulan sekolah, terus kemudian nanti bulan depan 1 bulannya kerja, atau bisa dalam 1 bulan sama sekali kita nggak kerja atau sama sekali kita nggak sekolah. Bisa juga setiap hari Senin atau setiap hari Rabu kita sekolah gitu sih. Kalau di tempatku sendiri pakainya sistem blok. Ada yang gitu. Iya, dalam 1 bulan itu kadang 1 minggu sekolah, terus yang 3 minggu kerja, atau yang 2 minggu sekolah, 2 minggunya kerja gitu. Seperti itu sih. Kalau di tempatku kayak gitu pembagiannya. Berarti pembagian setiap negara bagian itu punya regel masing-masing gitu, punya aturan masing-masing, kebijakan masing-masing gitu. Iya, makanya berbeda-beda gitu ya Mas ya? Iya, beda-beda. Bahkan ada yang misalkan dalam 1 minggu itu 3 hari kerja, 2 hari sekolah. Ada yang cuma 1 hari sekolah gitu, tapi dia setiap hari Senin atau hari Rabu gitu, dia ada juga yang seperti itu gitu. Memang beda-beda. Iya. Beda-beda sih. Karena kemarin dengar dari cerita Mas Denny juga beda gitu. Karena beda ini juga ya Mas ya, beda wilayah juga ya. Beda negara bagian ya. Pasti beda aturan juga. Iya, oke. Nah, terus
gimana sih Mas kalau kehidupan Ausbildung, kehidupan Acubi di sana itu gimana sih Mas? Pasti Kehidupan banyak ini Acubi. ceritanya. Ini dari Kesannya atau gimana gitu? apa? Gimana? Kesannya Mas Adi gitu gimana? Kesanku ya sebenarnya Ausbildung ini menurutku banyak keuntungannya sih. Karena di Indonesia sistem yang kayak gini, sistem pendidikan yang kayak gini tuh nggak kita dapatkan di Indonesia gitu. Kita juga dapat teori, kita juga dapat praktek, tapi kita juga dapat uang saku di situ gitu. Jadi kalau misalkan kita kerja, terus kita juga sekolah, jadi teori-teori yang kita dapatkan di sekolah bisa langsung kita praktekkan di tempat kerja gitu. Bahkan kalau misalkan di sekolah pun belum diajarkan, kadang-kadang di tempat kerja kita juga udah tahu. Jadi ketika ada pelajaran, oh iya kemarin yang dijelaskan bos saya, rekan kerja saya seperti ini gitu. Atau sebaliknya di sekolah kita dapat materi apa, langsung bisa kita terapkan di tempat kerja. Itu menurutku hal yang paling mahal lah itulah. Maksudnya ya ilmu yang mahal di sini kalau menurutku gitu. Dan ya banyak ilmu yang digali juga, banyak hal-hal baru yang kita dapatkan juga di situ sih. Terus kalau misalkan kesan-kesan ya ya pasti ada plus minusnya lah. Kadang-kadang kita juga ada nggak enaknya, pasti juga ada enaknya juga, baik itu di tempat kerja maupun di sekolah seperti itu gitu. Kalau di tempat kerja aku enaknya itu ya karena kita sering ketemu dengan tamu gitu, banyak lebih ngobrol dengan tamu gitu. Apalagi kalau misalkan tamunya tanya asalnya dari mana gitu kan, gue komen sih gitu kan, terus ya udah kita dari Indo, ternyata mereka juga pernah ke Indo gitu. Dan orang-orang Jerman itu sangat respect sekali dengan kita, apalagi kita yang di sini tujuannya untuk belajar gitu, mereka sangat respect sekali dengan itu gitu. Nah dan ini juga yang sering kali menjadi kebanggaan sendiri gitu. Wah ternyata orang juga banyak yang mengenal Indonesia gitu. Itu luar biasa sih. Mantap. Iya. Ini yang sering kali ditanyakan. Iya, silakan Pak. Mungkin karena tipenya Mas Adi ini penjelasannya tenang sama mengalir, saya rasa lebih praktis kalau ada pertanyaan titipan itu, atau sama Frolia udah diurutkan kan, yang dari keberangkatan itu pertanyaan apa, nggak apa-apa, nanti penjelasan Mas Adi sekaligus yang pertanyaan titipan yang sudah penasaran itu bisa langsung ditanyakan. Gitu. Oke, siap. Mantap, iya. Monggo. Iya. Oke, kalau gitu, ini berarti kita tanya jawab gitu ya, Mas ya? Ya, monggo, nggak apa-apa. Oke. Santai. Ini tapi nanti saya jawabnya sebisa saya loh ya. Iya, Mas. Setahu saya. Iya, siap Mas. Iya, kan ini ya, pengalaman beda-beda juga. Yang tanya juga kadang mungkin tanyanya macem-macem gitu, nggak apa-apa. Oke, ini ada banyak banget titipan pertanyaan, Mas. Yang pertama ada pertanyaan, alasan utama Mas Adi sehingga memutuskan untuk berangkat Ausbildung. Tadi kayaknya udah disampaikan ya, Mas ya? Atau mungkin bisa di ini. Ya pokoknya kurang lebih intinya aku itu sebenarnya nggak punya tujuan pengen Ausbildung sebenarnya seperti itu. Tapi aku punya tujuan untuk pergi ke Jerman waktu itu. Udah lama banget itu. Pokoknya saya punya keinginan untuk pergi ke Jerman, tapi nggak tahu caranya gimana. Tapi delalah gitu, ada jalan Ausbildung gitu ya. Iya, ada jalan di situ ya udah alhamdulillah di situ. Kemudian ada ketertarikan, kok menarik program ini terus ya udah akhirnya saya ambil, terus orang tua juga mengizinkan karena ya restu orang tua, karena kita juga jauh kan, harus minta restu, ternyata diizinkan, ya udah akhirnya berangkat gitu sih. Pokoknya intinya pengen ke Jerman gitu, tapi jalannya belum tahu lewat apa, tapi ya ternyata ada. Akhirnya nyampe ya. Akhirnya sampai di Jerman. Iya. Ini saya rasa banyak sih ya yang mungkin sepemikiran dengan Mas Adi. Aku pengen berangkat ke Jerman nih, Frau. Nah, ternyata nemu Ausbildung gitu. Jadi ternyata itu pilihan yang oke gitu ya, Mas ya. Iya. Oke. Iya, terus terang sih. Karena kesannya kan kita sebetulnya hanya beli tiket pesawat ya. Tiket pesawat sama kursusnya dipersiapkan. Ternyata sampai Jerman kan semua disupport gitu kan. Siapa yang nggak mau kalau begitu kan? Gitu. Dan memang kami kalau di SMA juga iming-imingnya
seperti itu juga. Siapa yang mau keliling dunia? Nah, yang disupport oleh negara Jerman, kebetulan ada program nih. Jadi kalian yang nggak mau tahu ya monggo, ketinggalan nih, nanti pokoknya lewat aja infonya. Yang dapat duluan yang pemenangnya, berarti yang lain ya loser lah. Yang di belakang kan ketinggalan dan nggak mau berani gitu kan. Iya, oke, gitu ya. Itu cerita tadi alasan utama Mas Adi pengen ke Jerman gitu ya Mas ya. Super. Iya, pengen ke Jerman sama ya karena aku juga suka bola, jadi kayak pengen mengelilingi beberapa stadion di Jerman gitu. Karena udah dapat Jerman berapa, juga Mas? terkenal dengan sepak bolanya gitu kan. Iya, betul. Gitu. Oke, keren sih. Udah ketemu siapa Mas pemain bola? Pemain bola aku belum ketemu. Ya, udah nonton bola di 2 stadion, tapi ya kalau ketemu langsung belum, cuman nonton doang di stadion udah. Oke. Mantap. Oke. Jadi kemana-mana nih saya. Oke, kembali. Oke. Ada pertanyaan berikutnya nih, Mas. Ini berkaitan dengan sebelum Ausbildung ya, Mas. Kan itu ada wawancara tuh, Mas, kalau sebelum berangkat Ausbildung tuh. Nah, menurut pengalaman Mas Adi, itu gimana sih wawancara sebelum Ausbildung tuh? Kira-kira ada saran nggak yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat diwawancarai? Enggak. Saya ini dulu. Itu wawancara di mana dulu? Wawancara sama pihak perusahaannya atau wawancara di kedubesnya? Yang waktu kita ngajuin visa. Visa atau dengan perusahaan? Nggak apa-apa, satu-satu. Kalau perusahaan gimana, kalau visa gimana? Oh gitu. Kalau dari kedubes sebenarnya nggak banyak ngasih pertanyaan sih waktu itu. Cuman ini kamu ngapain ke Jerman gitu kan? Ya udah kita jawab ya, kita waktu di kedubes waktu itu cuma ditanya kayak gitu. Kamu di Jerman mau ngapain? Mau Ausbildung di mana? Di tempat ini. Terus pekerjaannya apa? Terus nanti yang nanggung biaya di sana siapa? Terus tempat tinggalnya kamu nanti di mana gitu. Kayak pertanyaan-pertanyaan yang memang ya dasar aja, yang buat kayak misalkan kita di Jerman itu benar-benar ada yang penanggung jawabnya gitu loh. Nggak kita cuma asal ke sini gitu sih. Intinya gitu. Kalau di kedubes kemarin saya cuma pertanyaan-pertanyaan itu sih, nggak banyak. Oke. Nggak banyak. Kalau yang Tapi dengan perusahaan, apa di Indonesia pernah ditelepon langsung perusahaan atau bagaimana? Enggak. Kalau di Indonesia enggak. Tapi kalau misalkan di Jerman pasti ada yang namanya Vorstellungsgespräch, ada wawancaranya gitu. Kalau kemarin kan karena aku juga pindah tempat kerja, jadi saya juga ini ada Vorstellungsgespräch-nya, ada wawancara gitu. Yang ditanyakan paling ya cuman kayak pengalamannya, kenapa kamu ngelamar kerja di sini, terus kemudian apa yang bisa kamu lakuin gitu. Terus ya pertanyaan-pertanyaan, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan template tentang biasa wawancara di Indonesia sebenarnya. Pertanyaan kalau ini ya mau daftar kerja gitu ya Mas ya? Iya, pertanyaan lagi wawancara kerja gitu sih. Oke, saya tambahkan Rolia. Karena di sini banyak peserta kita ya. Jadi buat peserta kita jangan khawatir. Nanti kalau sudah masuk ke level B1 seperti yang di Lampung kan, sekarang udah 9 orang sudah mau selesai, tinggal beberapa bab. Kalau hari Januari akhir kan selesai ya, 9 orang di Lampung selesai ke B1. Nanti di bulan Februari ke depan akan kita bimbing bagaimana wawancara kerja. Mungkin bedanya ada Mas Adi, ada Mas Denny, ada yang lain. Mereka berangkatnya kan macam-macam nih. Ada yang menggunakan agent, ada yang langsung berangkat. Kalau kita kebetulan di konsultan, memang kerjaan konsultan itu memberi bimbingan. Jadi otomatis nanti anak-anak kita sebelum wawancara visa wajib datang di Jakarta 1 hari sebelumnya. Kemudian saya akan memberikan wejangan, arahan layaknya orang yang mau kerja. Jadi dari pakaiannya sudah kita omongin sebelumnya, sudah sampai kata-katanya apa. Jadi embassy cuma mau tengok apakah kita itu layak dan sudah siap. Serius nggak sampai ke sana? Sebetulnya aslinya dia sudah membaca juga berkas kita, bukan belum gitu. Cuman dia sebetulnya pengen ngetes pada anak-anak, memastikan
ya pura-pura nggak ngerti, padahal sebenarnya udah baca berkas gitu loh. Iya, Pancingan-pancingannya memastikan seperti dan itu. meyakinkan ini gimana? Jadi kira-kira itu. Tapi kalau di Jermannya sendiri sebetulnya udah clear sih, karena kan Vertragnya sudah turun, berarti sebetulnya sudah oke. Tidak ada telepon dari Jerman mengenai itu. Jadi Vertrag turun itu dianggap sudah disetujui sebetulnya, cuman formalitas lah pada saat di Jerman. Nah, kecuali Mas Adi karena pindah perusahaan, ada wawancara lagi, itu ya normal, karena perusahaan baru ingin mengenal lebih dalam. Gitu. Oke. Gitu, Prolia, lanjut aja, nanti waktunya. Iya, terima kasih. Oke, itu jadi tadi pertanyaan sudah dijawab ya sama Mas Adi. Gimana sih wawancaranya, tipsnya? Ya, intinya kita harus jelas gitu ya Mas ya. Meyakinkan. Iya, sebenarnya meyakinkan kalau cuma gitu. dubes ya seperti itu kayak yang cuma kedubes meyakinkan gitu. kita doang gitu sih. Memastikan Terus aja. juga yang di betul. Terus yang di tempat kerjanya itu juga ya cuman ya kayak wawancara kayak mau Ya, kerja wawancara di kerja Indonesia biasa gitu ya Mas sebenarnya. ya. Cuman auf Deutsch gitu. Ya, off Deutsch. Itu. Oke. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Nah, ini menarik banget sih. Gini, Mas. Sebagai acubi, tentunya ada pelaksanaan Probezeit untuk beberapa bulan. Nah, kira-kira langkah apa sih yang harus dilakukan kalau misal nih tidak lulus Probezeit? Ada nggak sih, Mas, kasus yang seperti itu? Probezeit ya, Probezeit kalau di Vertrag, kalau di kontrak itu kan minimal sebulan dan maksimal 4 bulan. Ya pokoknya intinya itu nanti juga pihak betripnya, pihak tempat kerja juga pasti akan memantau kita gitu. Gimana sih anak ini gitu dalam 4 bulannya gitu. Kalau misalkan maksimal 4 bulan, dalam sekian bulan Probezeit itu gimana lihat perkembangannya gitu. Dan itu perkembangan itu nggak cuma dilihat di bagaimana kamu bekerja, tapi gimana kamu juga di sekolah gitu. Kayak gitu. Iya. Itu juga Jadi tapi dua-duanya. teman-teman nggak usah khawatir gitu, nggak usah khawatir kalau misalkan nanti nggak lulus proba atau apa gitu. Yang penting kita bener-bener ya udah kita yakin aja sama kemampuan kita gitu. Pokoknya intinya jangan takut. Soalnya kalau misalkan kita takut nanti malah kita ke bawah sugesti takut, kita mau ngerjain apa malah jadi serba salah, jadi bingung sendiri. Iya, Ya udah lakuin aja apa yang ada gitu, nggak apa-apa. Yang penting kita melakukannya dengan baik lah, kayak gitu sih. Siap, oke. Jadi intinya lakukan yang terbaik gitu ya Mas, yakin aja Iya, gitu. intinya lakukan yang terbaik. Terus kalau misalkan sama tips lagi, kalau misalkan dalam Probezeit kita kan namanya awal-awal juga kan, pasti kita punya kendala soal bahasa juga pastinya. Betul. Nah, itu lebih baik kita bertanya daripada kita menyimpulkan apa yang dibilang oleh rekan kerja atau bos kita gitu. Kita nggak tahu tapi kita menyimpulkan sendiri, akhirnya salah. Nah, itu malah menjadi blunder buat kita. Mending kita bertanya gitu. Ya udah bilang aja Entschuldigung, ich habe nicht verstanden gitu, sudah nanti paling kita tanya mereka pasti akan jelasin. Udah nggak apa-apa gitu. Mereka sangat respect sekali kalau misalkan kita mau belajar pertama itu dan kita bertanya gitu. Jangan sampai kita nggak bertanya. Nah tadi kenapa kamu nggak tanya gitu? Malah dimarahin ya Mas ya? Ya pasti kayak gitu. Mending kita bertanya, nggak apa-apa. Kita tanya aja nggak apa-apa. Mereka juga akan dengan terbuka menjawab pertanyaan itu gitu. Oke, siap. Super banget ya. Jadi ketika di awal-awal mungkin memang akan ada kendala, khususnya di bahasa ya Mas ya? Ya pasti. Tapi itu nggak masalah, karena orang Jerman sendiri respect sekali dengan orang-orang yang mau belajar, jadi justru kita tanya aja gitu. Mungkin ini yang agak sedikit berbeda ya dengan kulturnya di Indonesia, kan suka malu-malu gitu kalau mau nanya ya. Iya, di sini jangan malu-malu. Nanti nggak tahu disuruh ngapain, kita suruh kerja apa, kita menyimpulkan sendiri malah kita salah kan. Iya, pokoknya tanya aja gitu ya Mas, buang malu-malunya gitu. Bro? Iya. Izin saya tambahkan, karena ini kaitan sama peserta. Jadi fungsi dari webinar kali ini lebih jauh mendengar pengalaman Mas Adi,
Tapi mungkin secara teknisnya saya menambahkan, mungkin ada pertanyaan yang buat peserta, sebetulnya nanti yang sudah masuk level B1, kita akan menjelaskan lagi lebih detail lagi mengenai teknis. Kebetulan kalau sekarang masih A1, A2, saya sih lebih membiarkan untuk bisa intens di kelas. Nanti yang sudah B1 kita bimbing lebih jauh lagi. Nah, contohnya pada saat Fairtrack turun, kemudian ada di Jerman, Fairtrack itu tidak serta-merta, karena setiap Fairtrack dari masing-masing perusahaan, B-Trip-nya itu akan berbeda-beda. Kebetulan perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, Fairtrack syarat ketentuannya itu ada di Fairtrack masing-masing. Nah, rata-rata dari Fairtrack itu ada namanya masa percobaan. Masa percobaan biasanya yang sering saya tengok adalah 6 bulan pertama. Masa percobaan itu di mana anak-anak harus serius untuk bekerja di perusahaan tempat magang, dan kemudian kalau ada kesalahan masih dimaklumi asal tidak fatal, kemudian dua-duanya saling merespon baik. Kemudian jangan khawatir buat para peserta, itu posisi itu tidak menyeramkan, malah seru gitu. Anda diberikan kebebasan lebih untuk masa percobaan itu gitu. Dan kegagalannya sejauh ini cukup kecil kok dari keseluruhan program gitu. Hampir semua dari masa uji coba itu, karena kenapa ada masa uji coba? Karena di masa itu perusahaan juga punya hak untuk tidak melanjutkan program itu atau kita pindah perusahaan lain, itu mungkin. Tapi jangan khawatir karena anak kita langsung dikembalikan ke Indonesia, kasarnya dipecat, enggak. Santai aja, tim kita di Jerman pasti semua membantu dari IHK-nya juga dan sebagainya. Gitu. Iya, betul. Itu tambahan dari saya buat semua peserta. Iya. Jadi mungkin maaf Mas Adi, kadang-kadang saya tambahin karena kadang peserta ada beberapa seminar Ausbildung di tim lain itu kadang-kadang kan yang contoh nih Mas Adi memang udah sesuai sih. Kadang kan rata-rata yang penjelasan dari setiap peserta itu ya sejauh pengalaman dia di situnya gitu. Jadi kadang-kadang perlu kita tambahkan yang pengalaman umumnya secara keseluruhan. Gitu. Mantap Mas Adi, terima kasih luar biasa. Jadi semangat semua nih jadinya. Gitu. Ya, Oke, silakan. Terima kasih. Kita saling nambah-nambahin gitu ya Mas ya. Kalau Mas Adi ada tambahan juga monggo loh Mas. Ada tambahan lagi silakan Mas Adi. Kalau enggak lanjut pertanyaan berikutnya. Lanjut. Oke, siap. Pertanyaan berikutnya ini juga penting banget. Persiapan apa yang menurut Mas Adi penting selain penguasaan bahasa agar bisa bertahan di sana? Gimana Mas? Yang paling penting adalah mental. Oke. Mentalnya gimana tuh Mas? Ya, mental itu menurutku paling penting. Karena kalau soal bahasa mungkin masih agak bisa dipelajari juga. Nanti di sini akan bisa dipelajari juga lagi. Tapi kalau soal mental, itu memang harus kita persiapkan jauh-jauh hari gitu. Mental itu. Karena kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi di gitu. Itu sangat penting sekali mental itu. Pokoknya mental lebih penting itu, mentalnya ya. Siap. Ya, yang penting mental. Kalau saya nomor 1 sih itu. Yang penting mental. Terus soal bahasa bisa dipelajari lagi gitu. Meskipun itu juga bahasa itu jadi apa ya? Jadi faktor juga yang penting. Mental juga pasti akan jadi faktor yang penting juga gitu. Karena ya apa yang akan terjadi di sini kalau mentalnya udah kuat, insya Allah pasti juga akan bisa bertahan di sini gitu. Ya intinya jangan mudah mengeluh. Intinya itu jangan mudah mengeluh, terus jangan mudah membandingkan dengan orang lain, karena kadang-kadang gini, teman-teman Ajubi yang lain yang ada di Jerman itu kadang-kadang punya pemikiran kayak misalkan teman-teman kan nggak bisa dalam satu perusahaan, nggak bisa dalam satu betrip. Kadang-kadang wah kok temanku yang di perusahaan sana kok lebih enak, oh temanku yang di sana kok bisa jalan-jalan ke sana, sedangkan kok aku posisinya di sini. Itu jangan sampai itu kalian seperti itu. Karena itu justru akan menurunkan semangat kalian gitu. Wah temanku bisa ini, temanku bisa ini. Oke, luar biasa. Itu malah justru menurunkan semangat kalian gitu. Jangan sampai itu ada di diri kalian sih. Karena aku juga terapkan itu biar kita sendiri juga semangat. Ya udah,
apa yang kita dapat, apa yang kita jalani, ya udah emang tepat buat kita jalani. Kalau memang itu slim gitu ya, itu emang buruk banget, kita nggak bisa hadapin lagi, ya kita harus cari solusi. Kita bisa sharing ke teman-teman kita yang mungkin orang Jerman atau mungkin orang Indonesia, bisa sharing, bisa gimana sih cara solusinya gitu, memecahkan masalahnya gitu. Dan juga pasti nanti akan ada bantuan di situ kan, banyak juga instansi-instansi terkait di sini yang bisa kita mintai pertolongan, seperti itu sih. Jadi pokoknya teman-teman jangan pernah merasa takut kalau misalkan sampai di Jerman gitu, karena di sini udah fast regel banget gitu. Ini udah bener-bener aturan, ada aturannya kita gitu. Kita itu udah diikat sama aturan, jadi kalian nggak bakal kenapa-napa kok. Yakin aja soal itu gitu. Jadi terjamin gitu ya Mas? Terjamin, karena pemerintah Jerman pun juga menjamin kita sebagai acubi gitu, karena di sana juga ada aturan, ada pasal-pasalnya gimana hak-hak acubi, kemudian ada kewajiban-kewajiban acubi gitu. Itu udah ada aturannya gitu. Jadi intinya mental juga penting, terus kemudian bahasa juga penting, itu sih. Terus berdoa sama itu juga penting. Ya, itu tetap sih penting ya Mas ya. Oke. Jadi jawaban dari Mas Adi luar biasa banget. Selain bahasa, itu yang utama adalah mental ya Mas ya. Oh iya, sama ini satu lagi mau nambahin ini sih. Iya. Soal masalah bahasa kan, soal masalah bahasa itu juga teman-teman juga sebenarnya nggak perlu khawatir kalau misalkan teman-teman udah B1 atau mungkin B2 gitu di Indonesia gitu. Kalian pasti juga akan bisa ngembangin lagi di sini gitu. Banyak kok misal apa ya namanya, untuk bisa meningkatkan bahasa kalian itu banyak channelnya gitu, banyak linknya gitu kok. Dan kalau misalkan kalian memang sebelum berangkat itu kalian persiapkan ini aja, PR juga buat pengajar-pengajar mungkin di German Education. Jadi kayak ngasih tahu ke adik-adik yang mau berangkat ke Jerman, kalau misalkan ya udah, kalau misalkan udah menentukan jurusan, pelajari kosakata, baik itu kata kerja ataupun kata benda sesuai bidang yang akan kalian tekuni gitu. Misalkan kalau kalian mau ambil koki, ya udah itu sebagai tambahan aja, kata benda atau kata kerja yang ada di dapur itu apa aja gitu. Karena ketika nanti kalian sampai Jerman, itu akan memudahkan kalian dalam 1-2 bulan pertama, itu akan memudahkan kalian. Jadi ketika sampai di sini kalian nggak kaget. Ini bahasa Jermannya panci apa, bahasa Jermannya wajan apa, bahasa Jermannya buah-buahan, sayuran, itu harus kalian ketahui gitu. Jauh-jauh hari di Indonesia kalian juga harus pelajari itu. Cuman kemudian kata kerja juga, kayak misalkan menggoreng, apalagi ya memotong, mengiris gitu-gitu, merebus, itu kosakata itu bisa kalian pelajari sebelumnya di Indonesia. Gitu. Kalau bisa juga di YouTube juga ada banyak tentang misalkan kosakata di bidang apa, kosakata di bidang apa gitu. Biar kalian sampai sini nggak kaget gitu. Karena pengalaman saya sendiri, saya nggak belajar soal itu gitu. Dan ketika di sini pasti kaget. Wah, di resto ternyata ada barang-barang kayak ini, gini. Dan kita nggak tahu itu akan jadi kendala kita gitu, ketika rekan kerja kita minta tolong apa atau bos kita minta tolong apa, itu akan jadi kendala. Makanya lebih baik pelajari soal itu gitu. Oke, ini catatan yang luar biasa sekali. Oke, terima kasih Mas Adi. Ini catatan yang luar biasa sekali dari Mas Adi ya. Saya ulangin lagi sedikit tadi. Jadi yang perlu disiapkan pertama adalah mentalnya. Kita harus benar-benar kuat gitu ya Mas. Pokoknya percaya deh, semua orang itu punya jalan sendiri-sendiri gitu. Intinya gitu. Terus juga berdoa, jangan lupa. Dan juga soal bahasa, ternyata belajar dari buku doang gitu belum cukup ya Mas. Ternyata ada tambahan yang perlu kita lakukan, bisa tambahan sendiri gitu. Mungkin nanti setelah selesai B1 gitu, ketika kita sudah menentukan mau jurusan apa, kita bisa mulai cari kosakata yang berhubungan dengan jurusan itu. Ini juga sebenarnya kemarin Mas Denny sudah mengingatkan ya. Jadi coba kosakata atau workshops tentang pekerjaan yang pengen diambil gitu. Ini itu ternyata penting banget karena Mas Adi juga menyampaikan gitu. Terima kasih Mas Adi. Ya, sama-sama. Oke. Tanya, itu, Kak. Silakan.
Ini saat ini kan di Indonesia, terutama di Jawa Tengah, tempat saya, kemudian di Jawa Timur, itu kan COVID-19 itu sedang istilahnya meledak. Padahal rencana Januari itu mau tatap muka untuk anak-anak sekolah, ini malah akhirnya ditunda lagi. Mundur lagi. Itu kalau di Jerman itu bagaimana? Terus untuk proses apa ya, kesana ke sininya itu apa juga tertunda atau bagaimana? Terus yang kedua, untuk jurusan di Jerman untuk program ini yang dibuka itu apa saja gitu? Usia, batasan usianya apa juga ada? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin bisa saya singkatkan ya, Mas ya. Jadi tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan situasi kondisi saat ini tentang COVID. Gimana Mas kalau di Jerman, Mas? Sebenarnya di kalau tempat untuk situasi COVID sendiri kan ini kan Jerman juga lagi lockdown kan. Ini kan karena gelombang 2 lagi lockdown, ini masih perpanjang sampai tanggal 10 Januari dan kabarnya bakal perpanjang lagi 2 minggu, berarti otomatis sampai akhir bulan Januari. Cuman ini belum tahu gimana soal kalau misalkan ada warga negara asing yang mau ke sini, saya juga belum dapat informasinya seperti apa gitu. Apakah bisa masuk atau memang harus tes PCR dulu seperti itu. Tapi kemarin ada teman saya yang memang baru balik ke Indonesia, terus kemudian balik lagi ke sini, memang harus menggunakan tes PCR dan itu nanti bakal diperiksa di bandara kayak gitu. Tapi kalau untuk pembelajaran juga sementara di Jerman pun masih online, ini belum tatap muka juga karena ini masih lockdown. Gitu sih. Jadi sekolahnya Mas Adi juga masih online ya, Mas? Sekolah masih online. Belum tahu ini sampai kapan kan, soalnya juga masih perpanjang lagi lockdown-nya di Jerman gitu. Iya. Berarti sama kayak di Indonesia ya, Mas? Iya, berarti nggak ke tempat kerja ya, Mas? Ke tempat kerja kemarin masih. Jadi tempat kerja kan itu kan nggak ditutup total kan, lockdown itu kan nggak ditutup total. Jadi kalau hotel itu boleh nerima tamu asalkan tamu privat gitu, sama tamu-tamu kantor gitu, dan itu juga harus ada batas maksimalnya. Dan untuk makan pun itu juga nggak bisa makan di restoran, jadi cuman kayak take away gitu doang sih, nggak bisa makan di tempat gitu. Dan kerjanya pun juga nggak full karena tentu saja tamunya nggak banyak, cuman beberapa orang aja, jadi cuman butuh tenaga kerja sedikit juga gitu. Berarti tetap kerja tapi jamnya mungkin berkurang gitu ya, Mas ya? Jamnya berkurang ya. Bahkan ada yang memang benar-benar tutup gitu, jadi nggak kerja sama sekali. Ada juga yang tutup benar-benar gitu sih. Berarti di sana sini sama aja gitu ya, Mas, soal COVID ini ya. Soal COVID ini nggak tahu ya, semoga aja segera berlalu ya. Amin. Kemudian tadi untuk pertanyaan kedua ini agak teknis ya. Kalau misalkan Mas Adi kebetulan menguasai soal ini, monggo ya. Jadi tadi yang ditanyakan jurusan Ausbildung itu kira-kira apa aja? Gimana, Mas? Jurusan Ausbildung itu sebenarnya banyak. Di Jerman itu jurusan Ausbildung itu banyak. A sampai Z itu ada. Apapun. Hampir semua ya, Mas ya? Hampir semua pekerjaan gitu ada gitu. Entah itu mau kerja bangunan atau mungkin salon, terus apa lagi ya? Guru pun juga ada. Di biro gitu, di kantor gitu. Di kantor juga ada, terus kemudian di bank juga ada. Kemudian untuk misalnya guru, sebagai guru, terus bahasa, jurusan saya misalnya bahasa gitu, kemudian kerjasama dengan kedutaannya, mengajarnya di kedutaan seperti itu bagaimana ya? Jadi ini Kak Heti, izin. Ini kehadiran Mas Adi ini lebih jauh ke pengalaman Mas Adi sebagai peserta Ausbildung dan beberapa pengalaman yang Mas Adi. Nanti kalau pertanyaan teknis yang lain dengan Prolia atau saya di luar program ini boleh. Mengenai Ausbildung ini kan sudah disampaikan pesertanya hanya sampai usia 30 tahun. Jadi yang diincar adalah anak muda SMA yang lulus SMA, sebetulnya mungkin di atas 30 tahun juga bisa-bisa saja boleh di-apply. Tapi jawabannya juga
yang kalau banyak anak yang 25 tahun apply tentu yang dipilih memang karena nggak ada seleksi ya. Jadi perusahaan itu bebas menyeleksi sesuka dia. Kalau memang anak-anak ini lebih lebih muda, itu lebih mudah masuk. Jadi sementara ini sih sampai 30 tahun itu berpotensi untuk diterima, tapi 31, 32, 33 ngelamar aja kalau yang mau ngelamar. Karena sampai 30 tahun itu yang udah menikah juga boleh gitu. Kemudian jurusannya itu banyak sekali, hampir semua jurusan ada, cuman juga ada yang pakai dikasih kuliahnya, ada yang nggak ada kuliahnya, yang murni kerja di lapangan, tukang kebun tuh ada semua gitu. Kalau guru sejauh ini saya tidak mengetahui, tidak ada. Jadi teknisnya kan kita nanti kembangkan di Solo untuk anak-anak lulusan SMA Kak, supaya kita juga mendapatkan kebanggaan ya bisa memberangkatkan anak-anak Solo ke Jerman. Nah, nanti kira-kira ini fokusnya lebih ke pengalaman Mas Adi dulu aja. Yang teknis nanti boleh tanya ke saya. Nanti bisa lanjut betul. Iya, untuk ini kan gitu. Ya, oke. Terima kasih. Bisa bertanya. Iya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja ya Mas Adi ya. Iya, monggo silakan. Oke. Ini soal ketika Mas Adi sampai di Jerman nih. Gimana sih caranya Mas Adi beradaptasi? Sempat homesick gitu nggak Mas? Atau mungkin culture shock gitu? Saya orangnya nggak homesick kan sih. Oh gitu ya. Hebat ya Mas, nggak homesick ya. Artinya kalau ada yang naksir mungkin. Ya. Alhamdulillah saya nggak homesick kan, jadi ya dan ini juga saya juga belum balik, ini 2,5 tahun ini juga belum balik sama sekali ke Indonesia. Jadi betah ya Mas di Jerman. Alhamdulillah betah. Alhamdulillah. Tapi kalau culture shock gitu pernah Mas? Culture shock apa ya? Mungkin gini. Mungkin yang dimaksud mungkin misalnya gini. Kan kalau Jerman itu kan Eropa ya. Mungkin di kita kan budayanya budaya orang Muslim kebanyakan, terus tiba-tiba pergaulan, kemudian apa gitu kan kita kaget ya. Itu misalnya. Mungkin itu yang dimaksud culture shock. Iya. Culture shock kalau saya pertama kali ini soal makanan ya. Makanan ya, soalnya biasa perutnya ini kan makan gado-gado, tahu kupat gitu ya. Di sini makannya pecel lele. Makan Eropa gitu kan. Itu saya itu pertama itu muntah itu. Aduh, pengalaman yang itu juga harus dibiasakan gitu kan. Makanan makanan harus dibiasakan sih. Biasanya makan nasi kalau di Indo ya, di sini makannya kentang. Ternyata enggak mesti nasi. Oke. Ini juga ya, sering kali nasi tapi ya biar nggak bosen ada kentang juga gitu. Ngolah makanan di sini juga yang soalnya di sini kan juga makanan simpel kan, nggak kayak di Indo yang banyak bumbu atau apa. Di sini masakan simpel dan praktis gitu kalau kita masak cepet. Terus kemudian kalau misalkan soal culture shock yang misalkan pergaulan jelas, karena kita ya mungkin budaya Eropa kan, apalagi waktu summer mungkin kita akan kaget, apalagi yang cowok-cowok itu di sini mungkin ya kalian akan lihat ya yang itu pasti kalian akan lihat kalau pas summer gitu kan pakaian mereka gitu, itu juga akan jadi culture shock buat kita gitu kan. Itu pasti. Kalau di Indo mungkin kita lihat yang berhijab gitu, di sini ya kalian ya pertama kaget tapi ya udah terbiasa, emang mereka budayanya seperti itu, nanti juga akan terbiasa gitu kan. Oh ya karena kita udah terbiasa di lingkungan ini, ya udah gitu. Saya juga awal-awalnya kayak gitu, tapi udah setahun gini, 2 tahun ya udah biasa aja. Kayak ngerasa kayak ya udah kita kayak hidup di negara kita sendiri, rasanya kayak gitu. Kayak kita merasa kayak bukan orang asing di sini. Karena kita udah sering berbaur sama mereka ya. Jadi enjoy aja, kita nikmatin di sini gitu. Iya. Oke, jadi itu ya caranya Mas Adi beradaptasi. Jadi dengan berjalannya waktu, yang namanya culture shock itu nanti akan terbiasa juga gitu ya Mas ya. Berasa di rumah gitu. Oke.
Terus Saya ingin kalau menambahkan dikit. ayo Bita. Saya ingin tambahkan dikit, kalau buat yang sudah siap B1, siapa tahu COVID dibuka dan siapa tahu fair track-nya belum turun, jangan kecil hati. Kalau memang ada kesempatannya, ada rezekinya, ada waktunya, boleh aja teman-teman yang sudah B1 yang belum turun fair track-nya, itu cobalah ke Singapura, coba ke Malaysia, coba ke Hong Kong, coba kemana. Karena kebetulan sekarang tiket pesawat kan tidak terlalu mahal. Ke Singapura dari Jakarta mungkin 300.000, 400 dapat. Kemudian ke Hong Kong dari Singapura paling hanya 700, 800. Itu bisa dapat. Jadi sekarang tidak mahal. Artinya coba teman-teman lebih membuka diri gitu. Saya pengalaman pribadi dulu sebelum sampai kota Batam, 15 tahun yang lalu itu posisinya menurut saya gitu, aku nggak bisa bahasa Inggris gitu loh. Saya medok banget, nggak bisa bahasa Inggris, dan nggak pernah kursus bahasa Inggris sekalipun seumur hidup. Tapi pada saat saya bergaul dengan teman-teman di Singapura, saya jadi terbiasa dengan sikap disiplin mereka, kebersihan, menyapa teman, janjian waktu dengan teman, dan sebagainya, saya menjadi disiplin. Kemudian tiba-tiba entah kenapa, bahasa Inggris itu nyambung sendiri gitu loh. Mau ngomong apa itu sekarang tinggal ngomong, padahal nggak tahu kapan belajarnya gitu loh. Ini lebih jauh ke mental menurut saya. Nah, kemudian sekarang kalau saya jalan ke Hong Kong, ke Macau, ke Cina, ke Filipina, Vietnam, Kamboja, semua rasanya tinggal ngomong gitu, udah bisa keluar aja dari mulut. Karena memang saya memberanikan diri untuk selalu ngomong dengan orang, selalu ini, dan akhirnya apa yang saya nggak ngerti, nyari sebentar di HP, ketemu juga saya mau ngomong apa, dan akhirnya jadi terbiasa. Mungkin itu yang dimaksud dengan masalah mental tadi. Apalagi kalau anak-anak kita sudah selesai B1, otomatis kalau level 1 B1 untuk ngomong normal aja udah enak kan. Tinggal tetap aja mental dia yang harus diberanikan diri untuk sering ngomong gitu loh dengan orang Jermannya. Jangan justru sampai sana nge-gap-nya sama orang Indonesia, terus kan nanti nggak jadi berkembang gitu bahasa Jermannya. Gitu. Mungkin itu tambahannya. Silakan. Iya, jadi ini berkaitan dengan yang disampaikan dengan oleh Mas Adi tadi ya, mengenai culture shock, itu pokoknya intinya dengan terbiasa, dengan membiasakan gitu. Gitu, Iya. bisa dilatih gitu. Oke. Atau ini aja, apa namanya, kalau kalian main TikTok atau YouTube itu banyak loh. Follow aja yang di TikTok. Deutsch gitu ya Mas ya. Kalau misal kalian punya TikTok, kalian ini aja follow terkait sama ini, sama Deutschland gitu. Itu banyak banget yang bakal keluar banyak tentang TikToknya. kebiasaan. Tentang kebiasaan orang Jerman. Berteman gitu. dengan orang Jerman juga bagus kan? Berteman tidak disarankan berpacaran ya, berteman ya. Berteman, iya. Ada yang tersindir rupanya. Tersinggung ya, Feli. Kok Feli? Enggak salah sebut saya. Oke. Kembali ke Mas Adi ya. Ya, jadi itu ya memang betul banyak banget media yang bisa kita pakai ya Mas untuk kita membiasakan dengan kultur hal-hal begitu, bisa lewat TikTok, Instagram, YouTube, udah banyak banget, mudah lah kalau zaman sekarang gitu ya Mas ya. Benar, aksesnya lebih mudah. Oke. Oh, ini ada pertanyaan yang seru nih Mas. Lanjut pertanyaan berikutnya ya. Ada nggak sih Mas pengalaman peinlich awal-awal tinggal di Deutschland? Yang peinlich loh ya, yang agak bikin malu gitu. Ada nggak Mas? Kalau bersedia sharing sih. Peinlich apa ya? Kayaknya pengalamanku menyenangkan. Gitu, menyenangkan semua ya. Alhamdulillah kalau begitu. Besok kalau ingat boleh ditambahkan. Oke, berarti ini skip ya Mas ya, semuanya seru gitu. Kalau saya lihat Mas Adi kan easygoing orangnya, memang saya pikir nggak ada itu model-modelnya gitu, kecuali introvert ya mungkin. Gitu. Ini polanya memang happy. Berarti semuanya memang menyenangkan gitu ya. Ya, dibikin seru aja. Bikin seneng. Oke. Dibikin seneng aja sih. Kalau gitu, Peinlich itu paling apa? Ya mungkin
kalau dibilang pahit mungkin kayak misalkan masalah kita bawa makanan, bawa minuman itu ya beberapa sempet sih kita pecah apa itunya tumpah ke depan tamu gitu-gitu. Itu ya itu sih. Itu ya kadang-kadang malu kan apabila di acara besar gitu, misal Hochzeit ada nikahan, kita bawa gelas, itu pernah aku bawa gelas gitu. Tapi itu untung gelas kosong, gelasnya jatuh. Udah pecah di situ, itu udah malunya bukan main itu. Karena di tempat yang ramai gitu kan. Ramai. Ya, akhirnya ketemu yang finally. Ya itu sih. Ya, jadi error gitu manusiawi lah ya Mas Ya, ya. error manusiawi. Betul. Oke. Nah, kalau ini Mas soal adaptasi, tadi kan kayaknya Mas Adi ini easy going banget ya. Tapi pernah nggak sih kesulitan adaptasi gitu, Mas? Kalau pernah tuh ngatasinnya gimana? Pernah sih aku kesulitan adaptasi itu pernah, karena sebenarnya saya itu kan sebenarnya kalau dibilang easy going juga enggak juga, karena aku juga orang kan kalau di kampus itu tahu itu pasti. Karena kan juga orangnya pendiam sebenarnya, tapi awal-awal itu mungkin 2 bulan 3 bulan itu adaptasi dengan lingkungan itu kan kita agak sulit karena berbeda dengan di Indo. Kalau di Indo kan ada RT RW gitu kan. Kalau di sini kan modelnya apartemen bonung-bonung gitu kan. Jadi agak bersosialnya nggak susah, tapi aku itu karena juga sering ditanyain sama orang tua kan, gimana Adi, gimana di sana bersosialnya gimana, bahasanya gimana gitu. Ya kita cari-cari cara aja gitu biar kita bisa bersosial juga sama orang sini dan kita bisa beradaptasi sama culture sini. Ya, kalau aku sih waktu itu karena aku hobinya adalah main bola, jadi aku emang cari informasi tentang klub sepak bola gitu, dan ya udah aku ikut Verein itu, aku ikut klub itu gitu, klub sepak bola gitu. Bahkan aku sampai sekarang masih main bola juga karena ini COVID jadi nggak bisa main bola. Ya itu karena kita juga ya pokoknya kalau teman-teman sampai di Jerman gitu kan, ya gunakan waktu luang itu gitu, karena waktu luang itu sangat berharga buat kita cari pengalaman di sini gitu, yang akan kita bisa ambil dan kita bawa pulang ke Indonesia gitu. Mungkin teman-teman punya passion kalau misalkan suka musik, suka olahraga, badminton, basket, sepak bola, atau mungkin yang lainnya, kalian bisa ikut Verein atau komunitas perkumpulan di sini gitu. Dan itu akan membantu kalian, oh ternyata orang Jerman tuh seperti ini ya gitu. Apalagi emang itu adalah sesuai dengan passion kita, kesukaan kita gitu. Kita berkumpul sama orang-orang yang memiliki hobi yang sama, di situ kita akan nyambung gitu. Oh ternyata gini ya gini. Gitu sih. Aku juga ngerasain itu karena orang Jerman juga terbuka ternyata. Aku kan sempet ini juga ke orang Jerman nggak suka terlalu bersosial gitu. Tapi ternyata nggak juga. Ketika kita mau terbuka sama mereka, mereka juga ternyata terbuka sama kita gitu. Dan aku buktiin itu ketika aku ikut sepak bola di sini, ya mereka sangat terbuka sekali gitu. Ya, oke. Jadi menurut pengalaman Mas Adi nih ya, salah satu cara kita beradaptasi, misalkan di sosialisasi itu bisa lewat hubungkan dengan misalkan hal yang kita sukai gitu ya Mas. Ya, jadi nanti kita akan ketemu orang-orang yang mungkin kita lebih mudah ngobrolnya sama mereka kayak gitu. Benar. Oke, luar biasa banget ini, bisa banget ya diikutin. Jadi selain di sana kita belajar, kerja, kita juga gaulnya udah internasional nih gitu. Iya Mas ya. Keren loh kalian nanti kalau misalkan bisa ikut komunitas di sini atau apa gitu kan, itu juga termasuk prestasi buat kalian juga gitu. Betul Wah, ternyata banget. kita bisa ikut di komunitas dengan orang Jerman, itu menjadi appreciate juga buat kalian sendiri sih. Termasuk oleh-oleh yang berharga nantinya gitu ya Mas ya. Ya, pasti itu. Oke. Luar biasa banget ini. Bisa dicontoh ini untuk teman-teman besok kalau udah sampai di Jerman ya. Jadi jangan cuman kerja, belajar, pulang gitu. Main-main dikit gitu ya Mas ya. Ya, main dikit. Oke. Oh, ada pertanyaan berikutnya nih Mas. Wah, ini agak berat ini. Aduh, berat ya. Enggak. Titik terendah Mas Adi pada saat Ausbildung di Jerman, apakah ada?
Kalau ada, gimana sih caranya Mas Adi bangkit dari keadaan itu? Kalau saya sih yakin sama pertolongan yang maha kuasa sih. Aku yakin sama pertolongan itu karena aku juga pernah di dalam titik terendah itu sekitar mungkin setahun yang lalu ya. Sekitar setahun yang lalu karena waktu itu aku pindah perusahaan. Karena waktu itu ada problem sama pihak perusahaan nggak memberikan hak-hak kepada kita. Terus kemudian waktu itu udah kita komunikasikan, ternyata pihak perusahaan ya masih kekeh dengan pendiriannya, padahal kita nggak dipenuhi sama mereka gitu. Terus akhirnya aku memutuskan untuk pindah perusahaan dengan aku minta pertolongan instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan pekerjaanku, dengan tenaga kerja, pihak imigran, kemudian sekolah gitu. Dan di situ waktu itu aku memang mengundurkan diri dari situ, terus aku langsung disuruh pergi dari perusahaan tersebut, terus aku nggak punya rumah, gaji 2 bulan nggak dibayar, jadi waktu itu aku sama sekali hidup tanpa gaji selama 2 bulan, dan aku nggak punya rumah, karena aku sudah nggak boleh tinggal di situ. Setelah aku mengundurkan diri, aku nggak boleh tinggal di situ, otomatis aku harus cari tumpangan di tempat yang lain. Alhamdulillah ketemu sama temenku orang Medan, dia mau nampung aku di situ selama sebulan. Terus yang sebulannya itu aku dapat bonung baru, dapat rumah baru, karena waktu itu juga cari-cari juga gitu. Itu menurutku adalah titik yang paling terendah, karena aku di sini nggak punya siapa-siapa, nggak punya keluarga, cuman punya temen doang, dan itu mungkin jauh gitu kan jaraknya. Dan ya itu sih, nggak digaji selama 2 bulan, nggak punya uang, nggak tahu mau tinggal di mana. Kita hidup di Jerman dengan visa yang, ya visa kan jelas terbatas kan masa waktunya. Kita mau tinggal di mana, nggak punya uang, nggak punya tempat tinggal. Dan alhamdulillah aku yakin karena pertolongan ya Tuhan, ya udah yakin sih waktu itu, aku yakin aja karena aku di sini juga yakin karena aku nggak salah dan aku punya hak yang harus aku perjuangkan di situ. Ya aku ya lewatnya instansi-instansi terkait yang memang bisa aku tempuh di situ gitu, yang bisa bantu aku di situ. Alhamdulillah banyak pertolongan datang, itu juga aku nggak nyangka juga. Sekolah nolong, kemudian ya gitu-gitulah nolong juga. Itu menurutku adalah titik terendah karena sempat putus asa mau pulang aja ke Indonesia, karena ya udahlah mending pulang aja, mau ngapain di sini gitu, nggak punya siapa-siapa, nggak punya rumah, nggak punya ini, nggak punya uang. Gimana bayangkan hidup 2 bulan kita nggak punya uang sama sekali, dan itu uang itu sangat penting buat kehidupan kita, untuk makan lah, kita juga tinggalnya nggak tahu di mana. Itu di situ titik terendah itu, sampai hampir putus asa mau pulang, tapi ternyata alhamdulillah kuat gitu ya. Aku hadepin itu, aku emang sendiri, ya udah aku hadepin aja gitu. Karena punya keyakinan bisa lewatin itu, udah akhirnya alhamdulillah ya udah dapat betrip yang baru. Alhamdulillah sekarang udah setahun lah ini aku berjalan ya di betrip yang baru. Itu sih intinya, yakin aja gitu. Kalau misalkan kalian di dalam titik yang terendah, yakin aja pasti akan ada yang bantu kalian gitu. Pasti ada yang bantu kalian gitu. Yang penting kita mau bercerita gitu, sharing. Ini menginspirasi banget ya Mas Adi. Jadi kehidupan itu kayak roda ya Mas, berputar terus gitu. Tapi asalkan kita yakin gitu, yakin nggak menyerah, kita juga usaha, pasti akan selalu ada jalannya gitu ya Mas ya. Iya. Semangat Mas Adi. Ya. Pada Frau Rima ini. Ini tadi pertanyaan dari Frau Rima soalnya Mas. Oh iya. Nah, jadi untuk teman-teman di sini, jangan khawatir ya, apapun itu masalahnya, akan ada jalan keluarnya. Iya, benar. Dengan catatan kita mau usaha, kita cari gitu. Jadi benar sih. bukan gimana ya?
mau kita di Indonesia pun tuh masalah akan ada gitu. Nah, balik lagi tadi kayak yang udah disampaikan Mas Adi, mental gitu, yang disiapkan pertama kali. Nah, mungkin ini berhubungan dengan ini gitu ya. Pokoknya yakin aja, jangan menyerah, semua bisa dibantu. Kalaupun misal ada masalah dengan tempat kerja atau apa gitu, ada pihak-pihak yang membantu ya Mas Adi ya. Bener banget, bener. Dan juga ketika kita mendapatkan fair track, itu kan di situ sudah tertera jelas ya semuanya. Nah, Ya, itu akan bisa jadi pegangan untuk kita, betul Mas Adi? Benar, itu jadi senjata kita sebenarnya. Kalau misalkan hak-hak kita nggak dipenuhi oleh pihak perusahaan, di situ kan sudah ada tertera kontrak di situ, kita kan bisa lapor kemana gitu kan, ada memang instansi terkait yang bisa kita buat lapor ke situ. Itu kalian jangan takut, jangan pernah takut selama itu kalian benar, dan itu kan kalian apa ya namanya memperjuangkan hak kalian, itu jangan pernah takut. Dan sudah tertulis juga di situ gitu ya. Benar. Karena ini karena Ausbildung ini kan program pemerintah, jadi benar-benar ini kan terjamin gitu Mas ya. Benar, iya. Pemerintah pasti bakal jamin gitu. Betul. Jadi nggak perlu khawatir banyak-banyak gitulah ya Mas ya. Yuk, benar. Oke, super banget ini ya. Jadi menginspirasi banget tadi cerita Mas Adi ini. Oke. Oh iya, bagi peserta lain, jika mungkin ada pertanyaan gitu, keburu banget pengen tanya, silakan boleh tulis di chat, nanti akan kami bacakan pertanyaannya. Begitu. Oke. Tanya langsung boleh, itu ada Jessa. Tanya langsung juga boleh. Ada Jessa tuh yang baru bergabung. Ada siapa lagi yang kemarin belum sempat ikut kan? Iya, betul. Pokoknya silakan boleh tanya langsung. Tanya aja. Pertanyaannya sudah habis, atau lewat chat. Boleh. Masih banyak, Pak. Boleh tanya nggak, Frau? Silakan. Masih banyak, tapi silakan kalau ada yang mau nanya. Kita silakan. Ya. Semoga kedengaran jelas ya, Frau. Iya. Ini Mas, sebenarnya aku tuh penasaran, cuma karena ini tuh mungkin pertanyaannya agak, maksudnya nggak sekeren pertanyaan teman-teman lain ya, jadi aku sebenarnya penasaran. Kalau misalnya kan di Jerman itu kan maksudnya deket sama negara-negara lain, terus kayak pasti ada waktu buat jalan-jalan kan, jadi kayak boleh dong bagi-bagi tips buat kayak budgeting, terus pilih tempat-tempatnya yang bagus itu gimana, terus kayak ya kesananya naik apa, tinggalnya di mana, ya tips-tips jalan-jalannya gitu deh. Oh, tips makasih. Jalan-jalan. Iya. Itu ya, karena sebagian targetnya memang mau jalan-jalan, Mas Adi. Tambahannya juga terlihat sama itu. Nggak apa-apa, jalan-jalan itu sebagai refreshing kita. Kalau misalkan kita lagi jenuh sekolah, jenuh kerja, ya itu buat refreshing kita nggak masalah gitu. Tapi jangan jalan-jalan terus, nanti lupa sekolah, nggak lupa belajar. Iya. Iya, sebenarnya kalau misalkan tips untuk jalan-jalan sih tergantung ini di mana kalian tinggal gitu. Kalau misalkan kalian tinggalnya di tengah-tengah Jerman, kalian mau ke luar negeri kan agak susah gitu. Kalau misalkan kalian tinggalnya di pinggiran yang berbatasan dengan negara-negara Eropa, itu akan lebih mudah gitu. Kalau misalkan kalian tinggal di Berlin atau di Dresden, mungkin kalian akan lebih dekat ke Praha gitu kan, ke Ceko, ke Poland atau ke Hungaria di Budapest itu. Kalian bisa ke situ, dan ya intinya budgeting ya sebenarnya nggak banyak. Kalian naiknya pakai Flixbus atau bla bla bus gitu. Ya bla bla bus sama Flixbus gitu. Kalian bisa gunain itu buat, itu murah banget sih Flixbus, dan nyaman kok bisnya. Nggak kayak di Indo kok. Kalau ngebut santai di sini. Jalannya juga halus, tenang aja. Murahnya berapa? 2 euro atau berapa? Kemarin aku waktu ke Praha itu cuman bolak-balik itu 20 euro sih. 20 euro. Git lah, itu masih bisa balik ya Mas ya. 300.000 udah PP ya? Iya, bisa ke Praha loh itu. Kan sudah keluar negeri. Sama lah, kita dari Jogja ke Jakarta 150 juga kan. PP 300, tapi bedanya ini beda kota, tapi ini keluar negeri gitu, beda negara. Iya. Terus kalau misalkan mau cari tempat tinggal kan juga banyak juga yang murah-murah kok. Oke. Ya, ini sebenarnya bukan pertanyaan yang nggak keren, Jessa. Ini pertanyaan yang penting banget ini ya.
Ya nggak Mas Adi? Iya Kita benar. ini betul. Jadi biasanya di sela-sela waktu luang gitu teman-teman Acubi ini jalan-jalan bikin iri teman-teman yang di Indonesia gitu ya Mas ya. Iya. Tujuan terselubung, Frau. Gitu. Oke. Oh, jadi gitu Jessa jawaban dari Mas Adi. Ya? Iya. Pra, izin kalau bisa pertanyaannya dikejarkan dulu karena kita dibatasi dengan waktu kan sampai 30. Iya, ini betul. Ini lagi mau saya gabung. Agak cepat aja. Oke, terima kasih. Nah, ini berhubungan dengan jalan-jalan tadi, Mas. Ini nggak sih ketika sebagai Acubi itu ada waktu luangnya gitu nggak sih, Mas? Gimana nih soal waktu luangnya? Ada nggak sih waktu yang longgar, misalkan buat jalan-jalan atau? Ya kalau mau buat jalan-jalan, misalkan kita mau buat jalan-jalan ke luar Jerman gitu ya, kita harus ambil cuti gitu. Kita ambil Urlaub itu kita ambil gitu selama seminggu penuh katakanlah gitu. Tapi kalau cuman waktu luang kita mungkin nanti agak akan kesulitan karena dalam 1 minggu katakanlah belum tentu kita memiliki libur yang memang itu berjejer gitu loh, maksudnya Senin Selasa libur katakanlah gitu. Kadang-kadang Seninnya libur, Minggunya libur kan kita mau pakai kemana gitu, paling cuman di kota tempat kita tinggal gitu. Jadi kita emang benar-benar harus alokasikan waktu buat emang bener kalau misalkan kita mau ke luar Jerman ya gitu, alokasikan waktu. Udah kita bikin plan ke situ. Gitu ya, Mas ya. Ya. Jadi tapi kalau misal cuti itu kan 1 tahun dapat ya, misalnya 24 hari. 24 kalau nggak salah Pak itu. Jadi tempat saya 24. Anda mau berapa hari? Misalnya ke Perancis 4 hari, 5 hari. Ya udah diatur aja, cuma bedanya Anda nggak bisa tiba-tiba besok pagi udah pengen ke Perancis, nggak boleh begitu. Ya, karena kita kan di perusahaan. Kerja ya, 1 bulan sebelumnya sudah di schedule, kira-kira bulan depan tanggal sekian sampai sekian aku mengajukan cuti 4 hari. Karena kalau cuti itu jatah kita misalnya 24 hari itu setahun loh. Kalau nggak diambil dalam setahun itu, berapapun sisanya hangus. Nanti tahun depan dapat lagi jatah baru 24 hari. Gitu. Jadi artinya alokasikan yang terbaik. Setiap bulan ada, yang nggak setiap bulan juga. Misalnya 2 bulan sekali ada rencana cuti-cuti itu 4 hari, 5 hari, 5 hari, 4 hari gitu. Jadi kan otomatis liburannya terencana. Kalau kita di Jawa kan mau liburan besok pagi ya tinggal berangkat. Nah, itu yang kita belum terbiasa gitu. Dan itu juga harus diajukan ke pihak perusahaannya. Kalau misalkan kita mau ngajuin cuti kan harus diajukan, oh kita mau liburan nanti katakanlah bulan Juli, itu harus diajukan juga gitu. Oke. Jadi intinya harus terencana gitu ya Mas kalau untuk yang liburan jangka panjang. Nggak bisa gitu dadakan. Rencana dan boleh kembali ke Indonesia juga. Iya, kalau betul. mau balik. Iya. Kalau misal ini Mas, ada nggak sih misalkan nih Mas Adi kan ikut klub bola gitu ya Mas. Ya. Berarti kan kita bisa ngambil kegiatan ekstra di luar dari program itu ya Mas ya. Bisa. Itu gimana sih Mas? Ada nggak tips manage waktunya gitu soal itu? Ini kalau aku kan aku sebenarnya cuman ini aja sih, mengisi waktu luang. Kalau misalkan pas waktu latihan itu ternyata aku libur, ya aku bisa datang. Kalau misalkan enggak, ya enggak. Soalnya kan itu juga fleksibel, enggak paksaan juga. Yang penting ya karena aku kan carinya pengen cari teman, cari link aja gitu, berbaur sama mereka gitu. Jadi enggak reguler 1 minggu gitu. Itu pertanyaan dari Mia kan, yang dari Wonosari itu. Nah, itu dari peserta kita di Wonosari, Mas Adi. Ini di kelas nih satu-satunya nih peserta 1 orang di kelas dan dia terus berjuang gitu walaupun sendirian di kelas. Jadi Mia ini bertanya, apakah selain bekerja, kuliah, ada ekstrakurikuler yang rutin setiap hari, setiap minggu 2 kali, setiap minggu 3 kali? Kalau menurut saya enggak, karena dalam posisi bekerja magang dan kuliah itu sebetulnya sudah berat. Jadi sifat dari ekstrakurikuler itu bukan seperti di sekolah SMA gitu. Maksudnya kalau kamu punya hobi lain, misalnya marching band atau hobi religius, ke gereja atau ke komunitas gitu, pengajian atau
bola atau apapun itu sebetulnya sifatnya hanya sekedar hobi, jadi tambahan aja, seperti orang bekerja. Kadang-kadang sebulan sekali aja, paling banter 2 kali. Itu untuk merefleksikan hobi kita saja sebetulnya. Gitu. Iya, benar. Jadi bukan seperti ekstrakurikuler di sekolah. Nggak boleh, nggak ada lagi sih. Ini kan bukan sekolah SMA. Itu Mbak Mia. Inisiatif pribadi sih kalau soal seperti kayak gitu, inisiatif pribadi. Iya. Jadi karena kita di sana fokusnya itu adalah untuk bekerja dan sekolah ya Mas, jadi nggak ada ekstra kayak kita pas kuliah kayak gitu ya misalnya. UKM nggak ada. Cuman lebih ke kalau misal mau ngisi ada waktu luang nih, terus aku punya hobi ini, ya udah aku gabung ke komunitas ini gitu kali ya Mas ya. Ya benar. Oke. Terus kalau soal proses pembelajaran proses pembelajaran dan praktek nih Mas selama program Ausbildung itu apakah maksudnya sekolah dan prakteknya itu padat banget nggak sih Mas? Enggak juga sih, karena kan enggak kita juga, kan ya? dalam 1 minggu kan kita kan 2 hari libur, 5 hari kerja. Jadi dan itu udah terjadwal gitu ya Mas? Sebenarnya enggak juga, iya. Soalnya kan kita udah terjadwal di situ. Enggak, kalau bilang padat juga enggak padat juga. Kalau misalnya liburnya enggak selalu Sabtu Minggu gitu. Iya, liburnya enggak selalu sering-sering malah Selasa Rabu gitu. Iya. Tergantung ya. Benar. Posisinya di jasa kan. Kalau kita memberikan jasa kan ya gitulah ininya. Nggak apa-apa lah, yang penting bisa nabung. Aku udah keburu mau pertanyaan terakhir tuh. Tabungan seberapa banyak boleh dipakai Indonesia? Ada kan? Ayo buruan pertanyaannya. Itu. Boleh terus, itu di sekarang. Enggak, tabungannya mau buat ini. Buat nyicil sesuatu. Oh, nyicil sesuatu. Tapi bisa ya Mas, berarti bisa diceritakan ini soalnya. Enggak, artinya mau pulang 10 juta, 20, 30, 100 juta pun bisa aja kan, nggak ada masalah kan. Ini ada pertanyaan dari siswa aja. Dia memang mau bekerja serius dan menabung, dan mungkin juga untuk persiapan apalah, mau bangun rumah, mau buat orang tuanya, mau buat apa gitu misalnya. Itu untuk bikin perusahaan sendiri. Ya. Oke, jadi bisa ya dibawa. Bisa ya Mas ya. Bisa. Tergantung kalian manage-nya uang itu bisa kok. Kalian maksudnya kalian sisihkan sendiri-sendiri gitu. Kalau misalkan ya setidaknya kalian juga punya rekening sendiri di Indo gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian punya gaji kan ditransfer ke rekening Jerman, bisa langsung kalian kirimkan itu ke rekening Indonesia kalian gitu. Biar nggak kalian otak-atik gitu, ya udah. Emang di situ. Tergoda gitu ya. Banyak di Jerman ya. Iya, takutnya masuk ke rekening Jerman, terus di sini kan belanja online kan gampang banget kan, terus nanti beli apa? Uang habis. Bahaya ya. Gitu. Bahaya sekali, dengar sekali. Yang suka belanja online tuh. Gaji alokasikan ke rekening Indonesia, udah nggak usah diatik-atik. Kalau perlu nggak usah ada m-bankingnya itu, ATM yang di Indonya. Betul. Ya benar-benar untuk tabungan. Saya rasa mudah ya, karena saya tahu kalau di Malaysia, Singapura sekarang untuk ke Bank Mandiri, BNI, BCA sudah hampir semua ada cabangnya di Kuala Lumpur dan tidak lagi kena biaya yang tinggi, langsung masuk lagi di rekening. Nah, jadi di Jerman ada juga kan? Saya rasa sama ya. Gitu. Oke. Ya itu ya. Jadi kita bisa simpulkan kalau misal kita mau bawa pulang uang menyisihkan itu apakah bisa? Bisa banget. Tergantung manage-nya gitu ya Mas Adi ya. Iya, tergantung manage gitu. Tergantung bisa nyisihkan apa enggak, itu yang penting. Iya, tergantung manage-nya gitu. Yang penting. Betul. Pokoknya harus ini sih, harus puasa mata. Tahan godaan ya. Matanya kemana-mana gitu, waduh, barang itu. Banyak godaan ya Mas ya. Iya, tapi lebih banyak lagi godaan di kapal pesiar. Kalau kapal pesiar itu godaan di laut dan di darat. Di lautnya ada godaan, bisa berjudi, bisa ini itu. Nanti begitu di darat kan pindah-pindah negara juga banyak godaan lagi. Gitu, belanja-belanja dan seterusnya.
Gitu. Kalau ini kan lebih fokus ke magang kerja dan kuliah. Jadi ya godaan tetap ada gitu. Betul. Silakan lanjut. Oke, ini sudah mulai memasuki penghujung pertanyaan ini, Mas. Kira-kira kita pengen tahu nih, planning Mas Adi ke depannya setelah Ausbildung gimana, Mas? Apakah pengen lanjut? Ini kepo atau gimana? Ini ada pertanyaan, Pak. Dari Frau Tri. Serius nih, maksudnya masih berharap di Jerman lama-lama atau bagaimana gitu maksudnya? Apakah mau lanjut Weiterbildung atau S1 atau mau pulang ke Indonesia atau gimana, Mas? Planningnya ini mau nikah aja. Oh gitu. Mau nikah. Berarti udah ada calon ya? Enggak, iya. Planningnya sebenarnya mau bikin usaha gitu kan, karena punya pengalaman di sini kan. Pengalaman di sini tentang makanan dan juga minuman kan, paling enggak kita bisa bikin usaha kecil-kecilan di Indonesia yang mungkin nanti bisa dikembangkan juga lagi gitu. Intinya pengen punya itu sih rencana planningnya emang balik ke Indo, nggak lanjut ke sini, nggak lanjut lagi gitu. Karena kemarin saya pamitnya ke orang tua udah Ausbildung selesai 3 tahun, pulang nanti bangun usaha gitu sih. Karena pamitnya gitu ya udah. Jadi pulang dulu aja gitu. Itu cuman juga keren. Saya garis bawahi ya. Mungkin kalau seperti Mas Adi yang sudah bertahun-tahun di Jerman, 3 tahun itu hitungannya udah bertahun-tahun sih, bukan setahun 2 tahun kan, udah lebih. Betul. Nah itu tentu banyak sekali kemudahan untuk Mas Adi kembali lagi ke Jerman, melanjutkan S1 atau melanjutkan S2 lagi dan seterusnya. Jadi buat para peserta ini adalah salah satu yang ingin kembali ke Indonesia. Mungkin lebih banyak yang nggak ingin kembali untuk melanjutkan rencana di Jerman gitu. Dan ini juga nambahin juga, kalau misalkan kalian sudah sampai di sini, itu akan banyak sekali informasi yang kalian dapatkan tentang Jerman. Itu kalian akan dapat banyak sekali informasi tentang misalkan kalian kalau misalkan mau kerja, kalian misalkan mau studi gitu, kalian akan lebih mudah aksesnya di sini gitu ketimbang kalian di Indo. Karena aku di Indo kayak masih buta gitu. Ternyata setelah sampai sini itu akses informasi itu sangat mudah gitu. Dan ya enak, kita juga mau ke sana gitu enak gitu. Itu juga nilai tambahan kalian. Pertanyaan ini sebenarnya lebih banyak seperti ini Mas Adi. Ini dari seluruh peserta kita itu pertanyaan, saya tahu sebetulnya pertanyaan yang mereka ingin rindukan itu setelah selesai dari Ausbildung, hampir semua ya tahulah kalau orang Indonesia ini kalau belum S1 namanya belum kuliah. Jadi semua pengen melanjutin S1 di Jerman, tapi mungkin ada juga yang fokusnya untuk bekerja. Program ini memang yang memudahkan apabila kita S1 langsung ke Jerman kan uang ininya tinggi ya, uang garansinya, jaminan, uang ini itu, kemudian belum biaya untuk student college dan sebagainya, sehingga ini menjadi batu loncatan. Nah, saya sendiri memang membatasi pertanyaan dan jawaban bagi peserta, bagaimana sih langkah selanjutnya dari Ausbildung ke S1. Padahal sebetulnya setelah S1 seperti yang Mas Adi bilang kan semua sudah terbuka informasinya, mau ke universitas mana aja, mau jurusan apa aja yang mau dipilih, mau kemudahan untuk masuk universitas, seleksinya nggak lagi seleksi seperti, karena kalau orang kita di Indonesia baru SMA langsung ke Jerman, tentu universitas akan menyeleksi dengan ketat, karena ini kepentingannya untuk anak itu, jangan sampai dia DO di tengah jalan. Tapi kalau posisi yang selesai Ausbildung udah bertahun-tahun di Jerman, biasanya seleksinya dan sebagainya itu sudah nggak ada lagi, lebih ringan, masuk tinggal masuk. Nah mungkin Mas Adi bisa menambahkan, ini penting banget nih. Ya pokoknya kalau misalkan kalian pengen lanjut di sini, entah itu S1 atau apa, itu akan mengalami kemudahan akses lah gitu, karena kalian udah di sini gitu, jadi kalian nggak perlu bingung, waduh nanti habis Ausbildung mau ngapain gitu. Setelah kalian sampai sini, ternyata informasi itu sangat banyak sekali kalian dapatkan. Bisa kalian dual studium yang sistemnya juga hampir sama kayak Ausbildung gitu. Itu sih intinya itu sih. Tapi sabar aja ya, jangan dipusingkan dari sekarang ya. Biar aja. Ya, bener.
Sabar. Ini anak-anak Prosesnya. pada nggak sabar soalnya. Udah pengen tahu teknis daftarnya, teknis ininya, apa syarat-syarat masuk S1. Nah, pertanyaan itu sengaja kami ini dulu, kami tahan karena setelah nanti Ausbildung semua sudah terjawab semua sebetulnya. Gitu. Iya, benar-benar. Pokoknya intinya fokus dulu sama Ausbildung, karena kalian kan tujuannya pertama kan Ausbildung, ya udah fokus dulu sama Ausbildung, karena kalau misalkan S1 ya nunggu Ausbildungnya selesai kan 3 tahun, masih lama banget. Betul. Jadi ya udah jalani dulu ini yang ada. Satu-satu Nanti kalau gitu udah ya. sambil cari informasi di sini nanti akan dapat semua. Dan juga kemudahannya kalau misalnya posisi ada yang berpendapat nih, kayaknya Ausbildung 3 tahun ngapain sih, buang waktu aja. Ya itu kalau di Indonesia 3 tahun PKL ya jelas buang waktu. Beda dong, PKL di Indonesia itu kan kita cuma disuruh-suruh jadi tukang fotokopi, jadi nyediain minum, jadi ilmunya beda. Kalau PKL yang di Jerman ini kan beneran kita ini malah dianggap malah sama dengan karyawan mereka. Sehingga menurut saya 3 tahun itu bukan membuang waktu. Siapapun yang di Eropa, jangankan 3 tahun, seminggu di Eropa, sebulan di Eropa, itu pasti luar biasa yang dia dapat. Mungkin Mas Adi bisa nambahkan. Ada yang khawatir nih Mas, jangan sampai buang waktu gitu. Enggak kok, intinya itu enggak ada yang sia-sia sebenarnya sih. Enggak ada yang sia-sia gitu. Paling nanti kalau kalian nganggapnya sia-sia, ternyata kalian suatu saat kemudian terus kalian mikir, oh iya ya, ini yang aku pelajari selama 3 tahun itu gitu. Itu pasti kalian akan ngerasain seperti itu. Pertama kalian nganggapnya kayak gitu, tapi nggak tahu berapa tahun kemudian ternyata itu sangat berfungsi buat kalian gitu. Entah itu di pekerjaan kalian atau mungkin di studi kalian nanti gitu. Banyak kok ilmu yang bisa kalian ambil dari Ausbildung sebenarnya gitu. Dan hal-hal baru itu berharga loh, nilainya itu berharga banget. Dan kalau misalkan kalian toh misal nggak lanjut di sini dan pulang di Indonesia, kalian tentu saja memiliki keunggulan dibandingkan dengan orang-orang yang ada di Indonesia. Kalian udah punya pengalaman di sini selama 3 tahun. Kalian juga punya pengalaman bahasa Jerman juga. Kalian punya pengalaman kerja juga. Itu menjadi nilai tambahan buat kalian sih. Yes. Luar Kebetulan biasa. saya tergabung di HGM Mas, Indonesia Hotel GM. Jadi di situ juga banyak ada Accor Group bergabung di situ internasional. Jadi kami sangat menunggu kalau ada peserta dari Jerman, Ausbildung, yang beneran sudah nggak mau di Jerman, kalau masih mau di Indonesia, ini hotel udah siap semua nih. Yang bintang 4, bintang 5 yang kami tunggu yang selesai dari Ausbildung nih. Nah itu kan mantap banget nih. Nanti kalaupun tidak melanjutkan di Jerman, ya boleh-boleh saja di Indonesia nanti dengan gaji yang biasanya lebih tinggi. Nah cuman saya salut nih, kayaknya bagi yang memang niat menabung, kayaknya pilihannya ya itu salah satunya koki boleh lah, karena kalau rame kan ada uang tipsnya yang lebih. Salah tak? Iya, sama saya juga di resto, di servis kan biasa juga pasti dapat uang tips gitu. Kalau di gastronomi pasti dapat uang tips sih. Banyak ya Mas ya. Ya nggak banyak tapi setidaknya bisa ya. Lumayan untuk tambahan ya Mas ya. Lumayan lah. Oke. Bisa ada pertanyaan, Bro? Sebenarnya ini masih ada 3 pertanyaan simpel yang mungkin bisa diberikan jawaban simpel aja dari Mas Adi, karena waktunya juga sudah begini. Jadi dijawab singkat aja nggak apa-apa Mas. Dia nanya, kalau mau keluar negeri, udah di Jerman nih, terus mau keluar negeri, itu kartunya harus beri lagi nggak ya Mas? Atau yang dari Jerman itu bisa dipakai? Terus ada stempel-stempel nggak di imigrasi? Kartu SIM card. Kartu HP. Kartu HP kan? Enggak perlu beri lagi. Bisa kalian pakai. Oke. Jadi itu kalau ke Prancis, ke Belanda, SIM card-nya operatornya sama ya Mas ya? Iya, kemarin saya juga ke Prag kemarin juga bisa kok. Terus nggak pakai ini juga kan? Nggak pakai stem paspor juga kan? Enggak. Jadi karena langsung masuknya lewat Uni ya? Eropa, jadi kalian bebas. Kecuali kalau ke Inggris doang. Nah, jadi para peserta sekalian nih, kalau kalian mau ke Belanda, mau ke Prancis, ya samalah kalian pindah provinsi dari Jogja ke Jawa Barat, ke Jakarta. Tiba-tiba berapa jam sudah masuk ke negara orang. Kecuali Inggris. Karena Inggris itu kan visanya sudah
tersendiri karena dia keluar dari Schengen, dari Uni Eropa. Jadi bagi kalian yang pengen ke Inggris, ajukan visa masuk Inggris di kedutaan Inggris, baik itu di Jakarta atau ada di Berlin gitu. Silakan ajukan. Kalau kalian sudah dapat visa, baru kalian bisa ke Inggris, ke Irlandia. Tapi negara lain yang sekitar Jerman semuanya sudah tidak. Jadi Bebas. Bebas ya. Sekarang ke Inggris kan nggak perlu nyebrang lautan. Walaupun beda pulau ada terowongan di bawah yang baru dibuat. Sudah jadi. Sudah digunakan. Gitu. Kira-kira itu. Apalagi, Frau? Terus ada, ini agak teknis ya, jadi mungkin nanti bisa saya bantu jawab. Pertanyaannya, bila saya sudah selesai les, terus kan ujian bahasa Jerman tuh, kalau misal saya belum lulus, saya harus gimana? Bisa nggak ngulang ujian? Oh, ini berkaitan Goethe ujian ya? Goethe, Mas. Ujian Goethe. Kalau Mas Adi dulu gimana, Mas? Ujian ya langsung lulus ya, Mas ya? Tapi Bisa kalau dibedakan misalkan belum lulus kan? bisa diulang kan ya, Mas ya? Ya kalau belum lulus ya bisa ngulang ujian lagi. Betul, betul. Jadi jangan khawatir kalau soal itu. Yakin aja lulus, nggak usah pakai seandainya nggak lulus. Yakin aja lulus gitu. Nggak bakal nggak lulus gitu ya, Mas ya? Oke, jadi Farah Anda yakin aja ya, gitu. Yakin aja. Ini yang mau ujian nanti dari kelas kita di Kota Metro, karena sekarang Mas Adi untuk informasinya sudah sampai di bab 9 dari B1. Jadi Januari nanti kemungkinan kalau 16 kali pertemuan itu materinya habis. Dan nanti tinggal masuk persiapan. Sebagian kelas 3, jadi mereka akan persiapan untuk asesmen. Tapi sebagian lagi ada juga yang pengen ningkatin ke B2, mantap banget. Gitu. Cuman nanti kita akan kirimkan guru yang beda lagi, yang dia fokus kebetulan juga mantan penguji di Goethe, bersedia untuk membimbing adik-adik kita di kelas Metro. Jadi nanti Februari kalau semua sesuai rencana, nah bisa kita berikan clue bagaimana kunci-kunci untuk kesiapan ujian di sana. Ya kalau belum siap ya diulang-ulang terus lah daripada ujian di Goethe kan gitu. Tapi kalau udah siap, hajar aja. Kalau nggak lulus, ya ulangi lagi, hajar aja. Betul. Gitu, nggak apa-apa. Yakin aja. Ya, ucapan itu doa ya, Mas Adi ya. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Terus satu lagi nih, Mas. Ini untuk yang Muslim ya, dan juga yang lain juga gitu. Kalau untuk cuti hari besar agama Islam itu ada nggak ya, Mas? Nggak ada. Kalau di Jerman, ya pakainya kalender Jerman, bukan kalender. Kalau kalender Jerman ya mereka pakainya tentu pakai Natal kan, gitu sih. Tapi kalau misalkan, kalau misalkan ambil cuti di hari Lebaran bisa gitu. Bisa, betul. Iya bisa gitu. Kalau kalian ingin merayakan misalkan sama teman atau mungkin di KBRI yang di Berlin atau di KJRI yang di Hamburg atau di manapun itu yang komunitas-komunitas Muslim Indonesia, kalian bisa gitu. Tinggal ajukan cuti bisa 2 hari untuk merayakan hari Lebaran, itu bisa kok gitu. Oke, jadi walaupun nggak ada secara tanggalan tapi bisa mengajukan cuti gitu ya, Mas ya? Benar. Jadi kalendernya ngikutin negara itu. Jerman ada sendiri, Singapura juga sama. Liburan hari raya kita cuma dikasih sehari atau 2 hari. Sehari ya. Nah, kemudian Malaysia pun sama juga, walaupun negara Muslim, nyatanya di kalender hari raya juga cuma sehari 2 hari. Tidak sama dengan Indonesia. Dan akhirnya kalender sini. Iya, sesuai dengan negara masing-masing. Gitu. Tapi bisa-bisa aja. Kan banyak. Kita dapatnya 24 hari dalam setahun. Jadi kalau kalian merasa itu penting, ambillah agak panjang, 7 hari. Ya kalau diizinkan ya. Kalau nggak diizinkan ya tetap mungkin 4 hari cukup kan, gitu. Oke, good. Nah itu ya soal liburannya, jadi tetap bisa mengajukan cuti gitu. Bisa. Terus, pertanyaan terakhir nih Mas, dari Frau Diana. Tempat paling berkesan di Jerman yang sudah pernah Mas Adi datengin apa, Mas? Tempat yang paling berkesan. Betul. Switzerland udah, Mas? Belum. Kalau tempat yang paling berkesan di Jerman aku sih Dresden
Dresden menjadi tempat yang paling berkesan buat aku karena di situ itu benar-benar Eropa banget, view-nya itu kayak Eropa banget. Beda kayak di Berlin itu karena udah ada bangunan-bangunan besar gitu kan, modern gitu. Tapi kalau di Dresden benar-benar Eropanya kerasa, Jermannya kerasa di situ, bangunan-bangunan tua itu. Itu menurutku yang paling berkesan di situ, kayak merasa wah ini nih Jerman gitu. Oke, jadi Dresden ya. Dresden sih aku paling berkesan di Dresden. Kalau yang area paling mahal, Mas, dari semua negara bagian itu yang paling mahal katanya sehingga biaya kehidupannya juga menjadi kena agak mahal. Yang paling mahal itu di Bayern kalau nggak salah ya. Setahu saya di Bayern. Di München itu biaya hidupnya mahal. Bayern München ya, baik. Ya, Bayern München. Tapi kayaknya simpel kok. Kalau dari Indonesia jauh-jauh ke sana sebetulnya terkesannya itu karena mau pengen tahu salju sebetulnya. Yang paling sering karena situ sering muncul salju di sana. Iya. Jadi mungkin dibandingin waktu ada rekreasi mengenai tempat salju di Jakarta yang di dalam mall tuh kira-kira sama apa enggak gitu kan. Ya. Bikin es gosro. Karena salju kan sebetulnya juga teknis. Kalau dalam posisi yang belum pas, nggak bisa kan dibikin boneka salju kan. Harus yang udah pas lah gitu. Belum cukup keras. Iya, oke. Gitu. Itu jawaban dari Mas Adi. Tadi tempat paling berkesan buat Mas Adi itu ada di Dresden. Oke, dan itu pertanyaan terakhir di daftar pertanyaan saya. Ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi atau mungkin Mas Adi ada yang mau menambahkan mungkin pesan-pesan untuk teman-teman kita. Boleh apa namanya? Ya. Boleh ngeliatin file-file foto dikit nggak? Oh, boleh banget, Mas. Boleh banget. Tadi. Boleh banget. Itu gimana ya? Silakan. Share screen ini bukan sih ya? Bisa pakai share screen bisa. Sudah langsung ke atau share foto juga bisa, Mas. Ada. Langsung. Share itu ambil foto aja. Share foto. Langsung ke share screen ini bisa ya? Iya. Nanti screenmu kelihatan sih Mas jadinya, tapi nggak apa-apa. Iya. Karena sudah saya host tuh, jadi udah bisa. Coba. Bentar ya. Ini aku udah masukin di file Zoom. Oke. Kita tunggu. Bentar, soalnya ini laptopku udah laptop tua gini. Iya, ini udah muncul kok. Langsung boleh diklik foto yang mana. Sudah muncul. Tinggal gambarnya udah muncul, Pak. Apa belum? Sudah. Gambarnya belum muncul, Mas. Dalam bentuk file kan ini. Coba diklik salah satu. Di double klik salah satu. Ya? Itu masih loading soalnya sih. Ini apa namanya? Jahreszeugnisku tahun lalu. Jadi kalau kalian sekolah pasti nanti dapat hasil laporan atau rapot kayak gini. Kecil, Mas, belum diklik. Itu masih loading soalnya, Mas. Belum siap loadingnya. Di sini? Di double klik di sini coba. Udah seperti dibuka. Oh, udah bisa, Mas. Coba dibuka dulu. Tapi ini udah aku buka loh. Oh ya? Kok nggak masuk ya? Iya. Di tempatku udah kebuka sih. Tapi belum di layarnya. Yang di share screen bukan layarnya nggak? Iya. Ya, nggak masih nggak muncul. Atau ini aja, Mas, bukan di stop share screen dulu, terus nanti Mas share image atau foto gitu. Share image. Jadi di stop dulu ini. Bentar. Balik ke Zoom. Loading. Aku stop dulu deh share-nya. Di mana? Ini sudah stop. Terus share image atau picture gitu. Aku lupa.
Oh, di Share lagi, kan ada pilihannya ya. share, yang bukan share screen kan, tapi kan di Yang bukan share screen. Kan ada image atau picture gitu, atau foto gitu. nggak ada kalau di tempatku. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Asal. Nggak ada sih. Berta. Iya. Share screen lagi, coba. Sekali lagi. Tadi udah aku share screen, tapi masuk ke sini tadi sebenarnya. Udah kelihatan belum ya? Udah, tapi ini semua file itu seperti yang jadi itu ada di foldernya komputer. yang kelihatan, Mas. Ini penampilannya seperti yang di komputer. Jadi semua file banyak nih. Ada puluhan file. Diklik satu aja digedein, coba. Aku klik satu ini deh. Ya. Ya, aku klik. Muncul? Belum. Masih muter-muter. Kalau di tempatku udah muncul ini. Share layar coba, bukan file manager. Udah muncul kan? Masih muter kok. Di tempat saya udah muncul, Pak. Sudah muncul? Oh, gitu. Udah. Di sini belum muncul. Ini saya geser. Oh, atau ini aja, Mas. Sebelum Mas Adi nge-share screen, Mas Adi buka dulu. Jadi posisinya udah ngebuka fotonya gitu, baru di-share screen. Oke. Coba. Oke. Berarti aku masuk ke ininya dulu berarti ya? Masuk ke gambarnya dulu, filenya dulu, dibuka dulu, baru share screen. Oke, siap. Ini lagi. Share screen. Udah. Di tempatku udah ada gambarnya loh ini. Bentar, Mas lagi proses. Nah, enggak. Kebuka sih. Tapi enggak kelihatan. Zoom, enggak apa-apa. Kelihatan tapi kecil, Mas. Enggak, untuk peserta yang pakai handphone, itu bisa pakai 2 jari kalian diperbesar sendiri. Boleh tuh. Iya, betul. Yang menggunakan handphone. Ya. Silakan Mas Adi ceritakan. Bisa, udah kelihatan. Ini adalah ijazahku tahun pertama gitu. Jadi kalau kalian di sekolah nanti kalian dapat hasil nilai yang kayak gini. Ada namanya, ada nama sekolah, ada nama kalian, tanggal lahir, pekerjaan, kemudian ada nilai di sini. Ada Deutsch, Sport, Sosial Kunde, terus di sebaliknya. Kok nggak bisa kegeser sih? Wah, keren nilainya. Ya, bagus nilainya. Bisa geser nggak, Mas? Iya, ini digeser tapi gambarnya bentar deh. Nggak keluar lagi ya gambarnya ya? 9. Belum keluar. Ya, sayang banget sih. Iya, sayang banget soalnya. Masa harus satu-satu gini ya? Enggak. Wah, lagi nonton bola ini, Mas. Ini di Allianz Arena di Bayern. Aku berikutnya ya. Oke. Nah, ini bisa stadionnya. sih. Bisa nih. Terus ini waktu aku tuition proofing di Halle, di IHK-nya aku tuition proofing. Oke. Nah, ini waktu kerja karena COVID harus pakai masker. Iya. Ini buah labu kemarin karena di sini ada Oktoberfest. Terus ini yang buat kita sendiri karena bos kita itu juara Olimpiade
seni kayak gini, seni ya ngukir-ngukir buah-buah gini. Oktoberfest yang tahun lalunya ya, bukan yang kemarin ya? Yang kemarinnya, Pak. Kemarinnya, Tapi kan oke. kita cuman apa namanya? Cuman karyawannya doang itu. Oke. Oktoberfest pribadi gitu ya. Di mana ini, Mas? Ini bentar. Ini di Jena. Waktu itu di Jena. Karena aku juga suka hunting-hunting foto, jadi aku suka moto-moto gitu sih. Ini nggak tahu ini mbaknya siapa. Ya, ini di Airfood kalau nggak salah. Nah, ini Tram. Terus ini pasar Natal, Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt. Tapi yang bukan ini ya, yang bukan tahun kemarin ya, Bu, yang bukan Desember. Yang kemarin ya. Yang sebelum Covid. Banyak makanan. Iya, banyak makan. Nah, ini waktu aku di Dresden sama temanku ini. Di Dresden. Ya, waktu di Dresden. Waktu di Dresden. Kayak kenal ya. Iya, kayak kenal ya. Kayak kenal. Waktu di Dresden ini karena menurutku di sini bagus banget, ini view-nya bagus. Eropanya. Gedung apa itu, Mas? Aku nggak tahu malah gedung apa. Itu kalau nggak salah, kalau nama sungainya kalau nggak salah Sungai Elbe deh, kalau nggak salah. Iya, Elbe, Dresden. Mungkin. Yang muncul di Netzwerk. Aduh, fotoku nggak apa-apa ya, sorry. Nggak apa-apa. Itu lagi belakangnya musim itu. Ya, musim gugur itu belakangnya itu Brandenburger Tor. Keren view-nya. Yeah. Tapi jangan dilihat orangnya. Gambar ininya aja pemandangan gitu. Oke. Ini Brandenburger Tor. Ini belum lama sih aku ke sini. Ini di Holocaust. Yang pernah viral. Iya, terus ini di Berliner Dom. Halo gitu kan, piye kabare gitu maksudnya terus. Ini aku sama ini waktu main bola ini sama ya sama orang sini. Nah, ini main bola ini. Terus ini waktu aku presentasi di kelas, tapi lupa aku materinya apa. Terus, nah ini waktu kayak fasing gitu, kayak pesta Kleidung gitu loh. Ada juga di Jerman gitu. Pesta kostum ya? Iya. Kayaknya udah sih. Ini waktu kita makan, biasa kita ada Mittagessen gitu kan, teman-teman kerja. Makan gitu. Bareng-bareng. Iya, bener. Ini waktu main bola juga. Aku bukan yang nomor 18, tapi yang kecil, yang biru. Sebelahnya. Kecil, orang Jerman gede-gede. Ini sama teman kerja juga, pakai masker di tempat kerja. Orang Indonesia atau orang luar? Ini orang asli sini, Pak. Oke. Orang Jerman. Iya. Udah habis kayaknya. Udah habis. Oke. Saya penasaran, di kelasnya Mas itu ada negara mana saja? Ada orang Indonesia juga atau enggak? Ada, sebenarnya kemarin itu banyak, Pak. Dan di tempat saya itu 15-an, tapi terus sekarang tinggal 5 orang. Oke. Karena banyak yang nggak lanjut gitu. Dan itu dari berbagai negara sih. Ada orang Vietnam, kemudian ada Afghanistan, Suriah gitu. Orang Indonesianya 3 orang. 15 itu dari berbagai negara. Ya, dari berbagai negara. Nggak lanjut, urusan masing-masing lah. Betul. Cuman orang Indonesia dari 15 itu 3 aja. Yang satu itu. 3 aja. 3. Oke. Baik. 3-nya sampai sekarang masih kompak. 3-nya masih alhamdulillah bertahan. Oke. Luar biasa. Orang Indonesia hebat-hebat ya.
Iya, alhamdulillah orang Indonesia emang hebat sih. Malah banyak orang Jerman yang misalkan ada yang nggak lanjut, kemudian yang banyak itu orang Jerman yang malah nggak lanjut sih. Teman-temanku itu nggak tahu kenapa, tiba-tiba nggak ada aja. Oke. Oke. Baik. Ya. Oke, jadi itu tadi sesi sharing-sharing tanya jawab kita sama Mas Adi. Terima kasih sekali atas cerita-cerita yang sudah dibagikan. Foto-fotonya tadi juga memberi kita gambaran, ngasih semangat biar makin cepat-cepat, pengen cepat-cepat ke sana gitu ya Mas ya. Ya, ditunggu di Jerman. Ditunggu, nanti nyamperin Mas Adi semua tuh ya. Ingat-ingat di mana tadi Mas? Yang penting subscribe dulu YouTube-nya Mas Adi. Iya. Ya, sesuai nama Namanya lengkapnya Adi Purnama juga YouTube-nya ya Mas ya. Cari ketemu tuh. Ada beberapa rekaman. Mas Adi, kami berterima kasih sekali atas berbagi ilmunya. Kami nggak ngerti ini balasan apa untuk Mas Adi. Insya Allah pahala buat Mas Adi dan harapan saya teman-teman anak-anak kita semakin banyak ada di Jerman, dan ke Jerman bukan meninggalkan tanah air, justru akan menambah rasa cinta tanah air kita kembali ke Indonesia. Itu. Iya. Saya rasa cukup dari saya. Selanjutnya monggo Australia. Ya, sebelum nutup ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu karena udah diberi kesempatan untuk berbagi cerita dan pengalaman saya ke teman-teman. Sebuah kehormatan juga bisa berbagi pengalaman ke teman-teman. Terus pesan lagi juga, atau mungkin ya doa buat teman-teman yang lagi berjuang, lagi kursus belajar bahasa Jerman. Semoga apa yang teman-teman cita-citakan, yang teman-teman harapkan bisa tercapai dan bisa sampai Jerman lah. Amin sih. Itu aja. Oke. Terima kasih Mas Adi. Semoga sehat selalu. Sukses untuk kelanjutan Ausbildungnya sampai akhir, sampai balik ke Indonesia. Semoga lancar semuanya ya Mas ya. Amin. Oke, dengan begitu mungkin ada yang mau menambahkan, Feli? Udah 9? 9, bro. Oke, kalau begitu terima kasih sekali Mas Adi sekali lagi atas waktunya. Ya, sama-sama. Ini molor cukup lama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan keterbatasan kami. Ya. Nanti bisa disambung lagi lewat YouTube-nya Mas Adi atau lewat Instagram-nya Mas Adi ya Mas ya. Oke. Kalau begitu mungkin saya akhiri acara kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di webinar series berikutnya. Terima kasih. Sekian. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi. Bye-bye Mas Adi. Mas Adi. Happy weekend. Selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru ya. Ya, nanti sambung lagi. Terima kasih Mas.